Oke, jadi kita lihat di sini tadi terputus ya Bu. Sekarang kita masuk ke poin 3 kan. Nah, kalau poin 2-nya tadi bicara tentang apa? Bagaimana memperlakukan orang lain. Maka harus mengatakan perlakukan itu di dalam kasih dan sukacita. Ya, misalnya contohnya di sini dikatakan setiap orang punya pekerjaannya masing-masing. Ya, jadi orang yang bekerja tidak boleh menghakimi orang yang berdoa. Oh, karena dia nggak bekerja gitu. Ya, atau kita juga nggak boleh menghakimi misalnya karena orang yang melayani menghakimi orang lain. Ya, tetapi hendaklah setiap orang melakukan apapun yang dilakukannya untuk kemuliaan Allah. Ya. Orang yang membaca hendaklah memperhatikan orang yang sedang berdoa dengan penuh kasih dan sukacita. Jadi bagi saya ia sedang berdoa, gitu. Kalau misalnya orang yang sedang bekerja, kita tidak bekerja, misalnya kita jangan mengatakan, oh kamu tidak bekerja, kamu malas, gitu. Tapi perlakukan dia juga sebagai orang yang seperti saya sedang bekerja. Ya, misalnya di sini, ini ada orang yang membaca nih, hendaklah memperhatikan orang yang sedang berdoa dengan penuh kasih dan sukacita. Katakan begini, bagi saya ia sedang gitu. Ya, nah ini. Nah, sekarang poin yang ketiga. Coba baca lagi. Ika, dengan demikian, kerukunan dan sejahtera serta kesatuan jiwa-jiwa yang terdiri dalam ikatan damai sejahtera, Efesus 4 ayat 3, akan mengikat mereka bersama sehingga mereka dapat hidup bersama dalam keseriusan, kesederhanaan, dan berkat Allah. Jelaslah bahwa elemen yang paling penting di antara semua ini adalah kebetulan dalam doa. Marius melihat doa yang paling intinya sebagai tujuan dari kehidupan biara. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di biara berkisar pada pemberian kebebasan maksimum kepada setiap anggota untuk mengembangkan doa kontemplatif yang bagi Marius adalah tanda seorang Kristen yang benar dan terakhir dan terintegrasi. Di atas segalanya, hal-hal yang diperlukan maka setiap orang harus memiliki hati dalam jiwanya dan kehidupan yaitu Tuhan di dalam pikirannya, sehingga baik ketika ia bekerja atau berdoa atau membaca, ia harus memiliki harta yang tidak dapat hilang yaitu Roh Kudus. Jelas ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik kita bekerja atau kita berdoa atau kita belajar nih membaca, ingat memiliki harta yang tidak dapat hilang yaitu Roh Kudus. Terus selalu ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan hanya menuntut buah-buah yang kelihatan dari manusia, buah-buah yang di dalam akan Allah, yang di dalam Allah akan Allah perbaiki. Tetapi bukan seperti itu keadaannya. Karena kalau seperti orang mempertahankan diri terhadap manusia lakukan dia, demikian juga ia harus masuk ke dalam daftar dan berperang melawan pikirannya. Karena Tuhan menuntut dari kamu supaya kamu marah terhadap dirimu sendiri dan berperang melawan pikirannya. Jangan kamu menyetujui atau bersukacita dalam pikiranmu yang jahat. Tapi kalau pikiran jahat menyerang, jangan kamu menyetujui atau bersukacita. Gitu. Ya. Nah, ini nasihat-nasihat yang praktis. Tadi teologi itu adalah practical life. Ingat, teologi selalu ada teori, ada praksis. Gitu. Coba baca ini Ibu Sonia. Untuk mencabut dosa dan kesehatan yang berpengalaman kita hanya dapat dilakukan oleh manusia lain karena tidak mungkin dan di luar kemampuan manusia. Nah, tapi untuk mencabut dosa dan kejahatan yang tertanam, bisa nggak dengan usaha kita? Nggak bisa. Harus dengan apa? Kuasa ilahi. Karena itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau untuk berdoa, memperlakukan orang dengan kasih, ya, bersukacita, itu bisa nggak kita kerjakan? Bisa kalau mau, ya kan? Gitu. Tapi untuk melawan dosa ini berat sekali. Nah, jangan mengandalkan diri sendiri dikatakan. Tapi kuasa ilahi. Ya, itulah sebabnya kita perlu doa misalnya begitu. Ya kan?
Coba baca lagi. Untuk berjuang, ya, untuk terus berjuang, untuk memberikan pukulan dan untuk menerima pukulan dalam kekuatan kami. Namun, untuk mencabutnya adalah milik Allah semata. Iya. Tugasmu adalah pukul. Beri pukulan. Berjuang, itu kamu. Tapi yang cabut siapa? Nah, gitu. Terus? Kamu sudah melakukannya sendiri, untuk apa kalian? Karena sama seperti mata tidak mempunyai tanpa atau berbicara tanpa lidah, atau mendengar tanpa telinga, atau berjalan tanpa kaki, atau melakukan pekerjaan tanpa tangan, demikian pula kamu tidak dapat bersama tanpa Yesus dan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Jadi kita nggak bisa cabut dosa tanpa Allah. Sama seperti kita nggak bisa melihat tanpa mata. Atau kita nggak bisa berbicara tanpa lidah. Ya macam gitu ya. Terus? Misalkan kamu berkata, secara lahiriah saya tidak mencemari diri saya dengan ucapan atau kesenangan dan juga tidak melakukan kesalahan ketamakan. Oleh karena itu saya benar. Kamu benar-benar mencinta berpikiran seperti itu bahwa segala sesuatu dengan sempurna. Nah, jadi kalau kita hanya ngomong, aku tidak pernah bertabul, berzina, tidak melakukan kejahatan apapun, tidak tamak. Lalu saya merasa saya sudah dibenarkan, saya sudah selamat. Nah, itu kan dengan tindakan kita, ya kan? Apakah kita akan diselamatkan? Maka Makarius bilang, kamu melenceng dalam pemikiran seperti itu. Oke, terus? Tidak hanya ada 3 kategori dosa yang harus dicatat, tapi ada banyak sekali. Kesombongan, praduga, ketidakpercayaan, kebencian, iri hati, tipu daya, kemunafikan. Dari mana semua ini berasal? Bukankah kamu berkewajiban untuk berperang melawan semua ini dalam pikiran batin? Seseorang perampok menyerbu rumah kamu, bukankah kamu akan merasa tertekan? Dia tidak mengizinkan kamu untuk terbebas dari kekhawatiran keputusan. Kamu mulai melawannya dan saling bertukar pukulan. Demikian pula selalu berjuang dengan balik, melawan, membalas pukulan dari. Iya, jadi kalau kayak ada perampok nih yang mau menyerbu rumah kamu, lalu kamu santai-santai aja nih. Ayo masuk, silakan ambil. Kan nggak gitu kan? Tapi apa yang kamu lakukan? Hah? Iya, kamu akan lawan. Kamu pukul ya gitu ya kan? Kamu nyerang balik gitu. Bukan monggo gitu kan? Oke, jadi kalau dosa datang menyerang kamu, itu kayak ibarat perampok masuk rumah kamu. Lalu kita harus ngapain? Pukul balik, benar nggak? Ya. Tapi yang kita sering lakukan apa? Hah? Bukan hanya membiarkan ya, malah bergaul karib sama perampok itu. Ya, kamu ajak ngobrol malah. Nah itu. Dan akhirnya kamu jadi perampok jadinya. Enggak. Jadi kata Makarius, lawan balik. Oke, nomor 5. Coba Ibu Kesia baca. Ibu Kesia, baca. Sampai 6 terus selesai ya. Oke, sabar ya. Oke, Pak. Oke. Ya, baik. Akibatnya ketika kehendak melawan dalam kesulitan dan penderitaannya, kehendak itu mulai unggul. Kehendak itu mungkin jatuh, kehendak itu naik, kemudian dosa menerkam jiwa dan menimbulkan 10 atau 20 konflik. Dosa mengalahkan jiwa dan menjatuhkannya, tetapi Ya, kemudian jiwa. Oke, Bu. Tapi kalau misalnya ini perampok itu datang masuk, ya, kita biarkan. Nah, itu kayak kita udah diterkam. Oke, nah dosa itu sudah menerkam dan akhirnya timbul banyak konflik, banyak dosa maksudnya. Ya, nah, makanya kita harus pukul balik begitu. Tapi waktu kamu pukul balik, kamu jangan sendiri.
kamu bersama dengan doa tadi. Nah, itu caranya. Ya. Oke, lanjut Bu. Ya. Tetapi kemudian jiwa setelah beberapa saat dalam perjuangan yang penting mengalahkan dosa. Jika jiwa bertekun tanpa lengah di area manapun, ia mulai muncul sebagai pemegang saat ia melihat tipu daya dosa, dan dengan demikian ia memenangkan mahkota kemenangan atas dosa. Jika manusia tulus dalam menguji dirinya sendiri dalam hal ini, ia akan melihat bahwa dosa masih berkuasa atas dirinya sampai ia menjadi manusia yang sempurna, yang telah menjadi dewasa penuh. Dalam Efesus 4 ayat 13. Dan sepenuhnya menaklukkan maut. Oke. Karena ada tertulis. Jadi kita lihat, walaupun kita bisa memukul balik, kita tetap harus berkata dalam diri kita, aku belum sempurna nih. Aku masih bisa berdosa. Sehingga kita tidak lengah. Misalnya kita sudah mengusir satu perampok itu. Tapi di belakangnya masih antri, nggak tahu, 20-30 perampok lagi. Kan? Jadi kalau kamu baru mengusir satu, terus kamu sudah bangga, ya udah, satu itu memang kalah, tapi 20 akan masuk gitu. Dan kamu babak belur, ya kan? Oke, nah jadi kayak gambaran perampok itu tadi itu memang seperti itu ya. Kita bergumul dengan dosa. Oke, walaupun kita menang atas dosa itu, kita harus terus mengatakan aku belum menang gitu. Dosa masih berkuasa. Ya, ini kita akan terus waspada. Ya, misalnya kita berhasil mengalahkan dosa apa? Contohnya kesombongan. Dan tentu besok kita akan rendah hati kan. Kita bisa jadi sombong lagi gitu. Ya. Oke, coba lanjut Bu. Ya. Karena ada tertulis, musuh yang terakhir yang harus dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Dan dengan demikian, manusia akan menang dan memperoleh kemenangan atas iblis. Tetapi jika, seperti yang telah kami katakan, seseorang harus berkata, saya tidak melakukan percabulan atau perzinahan, saya tidak serakah, itu sudah cukup bagi saya. Maka dengan demikian, ia telah melawan 3 jenis dosa, tetapi terhadap 20 jenis dosa lainnya, yang dengannya dosa menyerangnya, ia tidak berperang, tetapi telah ditaklukkan. Nah, maka tadi saya bilang, misalnya kalau kamu berhasil ngalahin 3, tapi kamu lengah terhadap yang lain, ya sama aja, kamu tetap kalah. Ya. Jadi misalnya aku tidak ini, tidak itu. Iya, benar. Tapi dosa yang lain kamu babak belur gitu. Oh, aku ini kan gitu ya. Nah, maka kata Makarius, ya kita harus berjuang dan berjuang melawan semua jenis dosa. Oke, baca lagi. Ya. Sampai di tetapi ya Pak? Ya. Tetapi terhadap 20 jenis dosa lainnya yang dengannya dosa menyerangnya, ia tidak berperang, tetapi telah ditaklukkan. Oleh karena itu ia harus berjuang dan berjuang melawan semua jenis dosa. Karena pikiran seperti yang telah sering kita katakan adalah lawan yang seimbang dalam melawan dosa, sehingga ia memiliki kekuatan yang sama untuk bertahan melawan serangan dosa dan untuk mengusir saran-sarannya. Nah, jadi mainnya semua di area nus, di area pikiran. Ya. Perampok itu kamu jangan bayangin perampok beneran, ini ilustrasi aja. Perampok itu kayak pikiran jahat yang datang merampok rumahmu. Rumahmu itu hatimu tadi, nus kamu. Ya, dia mau ngambil apa? Pikiran yang baik. Terus dia ganti pikiran yang jahat. Gitu. Oke. Apapun bisa terjadi. Hati-hati.
Ya. Oke, thank you Bu. Kita akan Pak. selesaikan tinggal satu poin, nomor 6. Coba baca Arvin. Jika kamu mengatakan bahwa musuh memiliki kekuatan yang terlalu besar dan kejahatan sesuatunya mendominasi manusia, kamu membuat alam tidak adil dan akan membentuk kodrat manusia kemudian menyentuh pada sisi kita. Mereka benar-benar lebih kuat dan memaksa manusia untuk punya kekuatan. Engkau membuatnya lebih besar dan lebih berkuasa daripada Tuhan, tetapi apakah kamu akan mendengarkan itu? Ini seperti seorang pemuda yang berbulat dari seorang anak. Jika anak itu kalah, ia dituduh karena ia lebih lemah. Ini adalah ketidakadilan yang besar. Namun kami kembali menegaskan bahwa pikiran adalah laut yang sepadan dan dilengkapi dengan kekuatan tempur yang setara. Oke, jadi dosa itu besar. Tapi pikiran kita juga besar. Allah tahu dosa itu berat. Tapi dia juga kasih kita senjata yang canggih. Ya, nggak mungkin dosa itu segede raksasa, terus kamu juga dikasih batu kecil. Nah, atau seperti kayak tadi, seorang pemuda berbadan tegap lawan seorang anak kecil, kan nggak seimbang kan gitu. Ya, jadi lawan yang sepadan itu pikiranmu bisa melawan dosa. Itu lawan yang seimbang. Ya, oke, terus. Dia seperti ini, serius mencari bantuan dan kekuatan akan mendapatkannya dan akan dianggap layak untuk ditebus. Pertandingan dan pertempuran adalah salah satu kekuatan yang besar. Mari kita memuliakan Bapa dan Anak dan Roh Kudus selamanya. Amin. Amin. Amin, berarti selesai ya. Oke, kita sampai di sini. Jadi praktisnya buat kita ya satu sisi kita memperlakukan sesama lain dalam kasih, tapi sisi lain kita juga harus waspada terhadap dosa, pikiran-pikiran yang ya. Nah, pikiran-pikiran jahat itu seperti apa? Itu mengerikan sekali. Itu seperti nanti kalian baca ya, minggu depan kita akan bahas yang kedua, homili yang kedua. Nah, ini udah saya tulis di sini. Homili yang kedua itu tentang dosa. Ya, dikatakan tentang pemerintahan kegelapan, yaitu dosa, dan hanya Allah yang mampu mengambil dosa dari kita. Apa tadi yang mencabut dosa itu ya, dan membebaskan kita dari perbudakan pangeran jahat. Ya, jadi dosa itu bukan hanya kayak tadi perampok biasa, tapi ini perampok yang sudah tersistematis. Ya, punya banyak anak buah, punya rajanya. Jadi bukan kayak perampok kampung gitu ya. Tapi ini perampok canggih. Nah, itu namanya dosa. Seperti apa? Nanti kalian baca dalam Makarius ya. Makarius ini. Makarius ada homili 2. Nah, ini dia. Oke. Kalau kita mau menyembuhkan dosa, mau menyembuhkan penyakit itu, ya kita harus tahu ini penyakit apa dulu. Ya kan? Sama seperti kita sakit perut nih. Kita harus tahu sakit perut itu kayak gimana, obatnya apa kan gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ini bahan kita, Bu, ada 2 ya. Ya, Pak. Bahan kita ini yang tadi. Jadi tiap minggu kita akan bahas 2 bahan ini sementara. Ya. Dan tadi buku ini 1. Ini ya. Ya, Pak. Yang ini 1. Kemudian nanti saya tambahin artikel-artikel yang dari Makarius ini ya. Yang ini lebih praktis. Ya, kalau ini memang
rada berat ya. Kalau ini lebih praktis tadi. Ya, Oke. semua tugas sudah ya, Pak? Oke, ya. Sip. Kita berdoa ya. Kita Ibu Kecia berdoa. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, Tuhan Yesus yang kami sembah Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami boleh mengakhiri sesi perkuliahan kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Hendy dan keluarga. Tuhan selalu memberikan kesehatan, panjang umur, damai, sukacita. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan dimanapun beliau melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Soteria ataupun dimanapun Tuhan boleh berada. Mereka Tuhan berikan semangat di dalam belajar, Tuhan berikan kesehatan juga, Tuhan juga berikan saling menjalin kasih sayang di antara mereka, dan kami percaya, kami yakin Tuhan Engkau memberikan keberhasilan juga buat teman-teman hamba, juga hamba sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali untuk esok, bahkan minggu depan Tuhan kami boleh belajar bersama-sama, dan juga memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga boleh bersemangat di dalam belajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu teman-teman hamba rindu akan orang tua mereka, saudara-saudara mereka, namun Tuhan pertemukan kami di tempat STT Soteria Tuhan, bersama dengan teman-teman yang lain, sehingga kami juga bersuka cita karenanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk dosen-dosen yang lain Tuhan, pakai juga mereka sebagai saluran berkat-Mu Tuhan, bahkan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dan menjadi dosen-dosen kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Thank you ya Bu. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya.